Bab 32. Semuanya terungkap. Mendengar percakapan kedua orang dalam ruang tamu membuat emosi Adnan dan Tania kembali memuncak seperti saat menghadapi Saga di butik tadi. Sungguh kalian benar-benar pandai menyembunyikan rahasia dengan baik selama berpuluh tahun lamanya. Tania berjalan mendekati kedua orang yang ada di ruang tamu disusul Adnan dari belakang. Kedua orang tersebut terperangah melihat kedatangan Adnan dan Tania. Sayang, ini tidak seperti yang kamu dengar. Mas bisa jelasin semuanya. Raka mendekati Tania dan mencoba memegang kedua tangannya, tapi ditepis oleh Tania. Apa? Tidak seperti yang kami dengar. Kamu pikir indera pendengaran kami tidak jelas? Kalian benar-benar manusia tidak punya hati. Tega-teganya kalian berbuat itu di belakang kami. Tania mencoba tegar, walau saat itu perasaannya begitu terluka. Mom, maafkan kami. Kami berdua hilaf. Belum sempat Sonya mendekat untuk meraih tangan Tania. Telapak Tania mendarat indah di kedua pipinya. Sonya mundur ke belakang dengan mata berkunang dan hampir terjatuh. Maafkan kalian katamu. Manusia tidak punya hati seperti kalian ini tidak layak mendapat maaf dari kami. Aku saja tidak sudi memberi maaf pada kalian, apalagi Tuhan. Tania membentaki Sonya. Kenapa kamu setega itu padanya? Raka mengelus lembut pipi Sonya. Harusnya kata itu keluar dari mulut kami, bukan dari mulutmu. Seolah-olah di sini kalianlah yang tersakiti. Sungguh, kalian manusia-manusia yang sudah tidak memiliki perasaan. Kedua bola mata Tania mulai berkaca-kaca. Adnan hanya diam, menunduk mendengar perdebatan mereka, seolah-olah mulutnya tidak bisa berkata apa-apa, melihat dan mendengar kejadian itu. Masalah demi masalah datang menerpanya. Mulai dari posisi sebagai CEO harus dia relakan pada Saga. Ditambah lagi dengan perbuatan Raka dan Sonya membuatnya semakin pusing. Gabriel yang selama ini dianggapnya anak ternyata adalah adik tirinya sendiri. Hasil buah hati Raka dan Sonya. Sungguh membuat hati Adnan benar-benar remuk saat itu. Nak, maafi kami. Raka memelas pada Adnan dengan kedua tangan dikatup di depan dada. Adnan yang mendengar Raka memanggil dan mendekatinya sontak mengangkat kepala. Kedua matanya memerah bak laser. Setelah melakukan semua ini pada kami, kamu masih memanggilku anak? Kalian sungguh manusia tidak punya hati. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, jangan pernah memanggilku dengan sebutan itu, karena sampai kapanpun aku tidak akan menerimanya. Dan kamu Sonya, mulai saat ini, kamu bukan istriku lagi. Adnan menatap tajam Raka dan Sonya secara bergantian. Sesaat Raka terdiam, lalu kemudian menarik napas dalam-dalam. Tapi kami melakukan semua ini demi keluarga kita. Apa kamu masih ingat saat kamu kecelakaan di hari pernikahanmu? Dokter memvonismu tidak bisa memiliki keturunan karena organ vital merusak parah. Maka dari itu kami berdua melakukannya. Jadi tidak mau bila nanti kamu sudah mengetahui semua itu, kamu akan mengadopsi anak yang bukan dari keturunan keluarga kita. Jadi tidak mau harta dari keluarga kita jatuh ke tangan orang lain yang bukan dari garis keturunan keluarga ini. Ujar Raka panjang lebar. Mendengar dirinya tidak bisa memiliki keturunan, Adnan semakin frustasi. Ternyata apa yang dikatakan Saga di butik semuanya benar. Sementara itu di dalam kamar, Gabriel duduk sambil menyandarkan tubuhnya di dinding. Air matanya menetes, jatuh ke lantai membentuk bola-bola kecil. Apa yang didengarnya barusan bagi 1000 belati menancap di tubuhnya. Hah! Teriak Adnan seakan-akan ingin merobohkan dinding rumah. Pergilah dari sini dan jangan lagi kalian menginjakkan kaki kalian di rumah ini lagi. Dan mulai saat ini juga,
Aku tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Pergilah, teriak Adnan, lalu membanting meja tamu. Tapi Adnan, balas Raka. Pergi kataku, teriak Adnan yang lebih keras dari teriakan pertama. Raka merangkul tubuh Sonya dan melangkah keluar. Ingat, aku akan membalas apa yang kamu lakukan pada kami. Ingat itu baik-baik. Raka sambil berlalu membawa Sonya. Sementara itu, Tania yang sedari tadi terlihat tegar, kini berurai air mata setelah kepergian Raka dan Sonya. Perempuan yang selama ini angkuh dengan kesombongannya harus berakhir dengan pengkhianatan suaminya. Melihat hal itu, Adnan segera memeluk tubuh ibunya. Kenapa semua ini harus terjadi pada keluarga kita, Adnan? Dan kenapa pula Tuhan memberikan cobaan melebihi kemampuan kita? Tania menyandarkan kepalanya di dada Adnan dengan bulir-bulir air mata menetes di pipinya. Gabriel! Suara Raka dan Sonya saling bersahutan di luar pintu gerbang. Entah sudah berapa lama mereka melakukan itu tanpa henti. Adnan dan Tania mendengar teriakan mereka keluar dari dalam rumah lalu menghampiri mereka. Melihat majikannya berkumpul, Ambo Tuo ikut bergabung bersama mereka. Untuk apa lagi kalian ada di sini? Bentak Tania sambil menghilangkan kedua tangannya di depan dada. Sayang, maafkan aku. Raka meraih tangan Tania, tapi tidak kesampaian karena terhalang oleh jeruji besi pagar tersebut. Sudahlah, hentikan semua bujuk rayumu itu. Tapi kami hanya melakukannya sekali saja. Itu pun demi menyelamatkan harta kita ke depannya, supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Adnan dan Sonya hanya saling diam, tanpa memandang satu dengan yang lain. Cuma sekali katamu, kamu benar-benar tidak tahu malu mengumbar semua itu di depan kami. Lagian, semua harta di keluarga ini adalah milik orang tuaku. Jadi kamu tidak ada hak untuk mencampuri semua itu. Paham? Raka kembali terdiam. Apa yang dikatakan Tania semuanya benar. Raka tidak memiliki apa-apa saat menikah dengan Tania. Apalagi yang kalian tunggu? Cepat pergi dari sini. Bentak Adnan pada keduanya. Sayang. Sonya memegangi jeruji besi dan merapatkan wajahnya ke jeruji besi tersebut. Sudahlah, buang semua kata-katamu itu untukku, karena sampai kapanpun aku tidak akan termakan oleh rayonmu. Ambo Tuo, suruh mereka pergi dari sini sekarang. Baik Tuan. Sebelum kami pergi, tolong panggilkan Gabriel karena kami ingin membawanya ikut bersama kami. Ambo Tuo, cepat panggilkan Gabriel kemari. Dan jangan lupa masukkan semua barang-barangnya ke dalam koper. Dan jangan sampai ada yang tersisa. Perintah Tania. Baik Nyonya, sesuai dengan perintah. Ambo Tuo beranjak masuk ke dalam rumah. Lama mereka terdiam di sana sambil menunggu kedatangan Gabriel. Tidak lama kemudian, terlihat Gabriel keluar dari dalam rumah sambil menarik koper. Gabriel mendekat ke arah Talia dan Adnan, lalu berlutut di kaki mereka sambil menangis. Oma, tolong biarkan aku tetap tinggal di sini. Gabriel tidak mau ikut dengan mereka. Mendapat perlakuan seperti itu, Talia mencoba menghindar. Sekarang pergilah bersama dengan kedua orang tuamu. Kebencian Tania pada Raka dan Sonya menular juga pada Gabriel. Melihat penolakan Tania, Gabriel berpindah ke Adnan. Dedi, tolong, biarkan Gabriel tinggal di sini. Gabriel tidak ingin berpisah dengan Dedi. Tangis Gabriel pecah. Sudahlah Gabriel, ikutlah dengan kedua orang tuamu. Adnan memalingkan pandangannya.
Dia tidak tega melihat Gabriel seperti itu. Anak yang sangat disayangi selama ini ternyata bukan anak kandungnya. Sejak kelahiran Gabriel, Adnan lebih mementingkan Gabriel dibandingkan apapun di dunia ini. Saking sayangnya dia dengan anak itu. Ambo tua buka pintunya dan bawa Gabriel keluar. Ambo tua membantu Gabriel berdiri, lalu membawanya ke luar. Nah, Raka dan Sonya menghampiri Gabriel. Apa kalian sudah puas melihatku seperti ini? Gabriel berlari ke arah jalan raya sambil menangis. Tanpa dia sadari, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi datang dari arah berlawanan. Dan Gabriel! Raka dan Sonya berlari menghampiri tubuh Gabriel yang sudah tergeletak di atas aspal. Sebelum melanjutkan kisah ini, ada baiknya teman-teman menyempatkan diri untuk memberi komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.